Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian selalu sehat ya dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama Ibu Reni Sartika dalam mata pelajaran Dasar-dasar Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Nah, untuk pokok bahasan kita kali ini yaitu mengenai peluang usaha dan profesi atau pekerjaan dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menyimak informasi yang disajikan dalam teks peluang usaha dan profesi atau pekerjaan bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis secara kritis. Yang kedua, menjelaskan berbagai jenis profesi atau pekerjaan dengan cermat. Yang ketiga, menganalisis berbagai peluang usaha dan bekerja di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis dengan cermat. Dan tujuan yang keempat yaitu menyajikan gagasan, pikiran, dan pengetahuan berkaitan dengan peluang usaha dan pekerjaan atau profesi dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis secara logis dan sistematis. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pekerjaan dan profesi. Pekerjaan dan profesi merupakan dua istilah yang kerap diartikan sebagai hal yang sama. Namun, kenyataannya pekerjaan dan profesi memiliki definisi yang berbeda. Pekerjaan lebih mengacu pada aktivitas, baik dengan keterampilan khusus maupun tidak. Sementara itu, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang ahli yang memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai berbagai jenis profesi dan pekerjaan. Yang pertama, kita membahas dulu mengenai apa itu pengertian dan karakteristik dari pekerjaan. Pekerjaan adalah aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapa saja dengan tujuan tertentu, baik untuk mendapatkan penghasilan atau nafkah maupun tidak, baik dengan keahlian tertentu maupun tidak. Contoh pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus dan latar belakang pendidikan tertentu antara lain yaitu tukang parkir, petugas kebersihan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai pengertian, karakteristik, dan jenis profesi. Yang pertama, pengertian profesi. Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian dari pendidikan atau pelatihan tertentu. Kemudian yang kedua, karakteristik profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara berkesinambungan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi memiliki karakteristik tersendiri yang membuatnya berbeda dengan pekerjaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan keahlian khusus. Yang kedua, menuntut untuk memiliki latar belakang pendidikan tertentu. Yang ketiga, mendapatkan upah atau hasil yang sesuai dengan status. Yang keempat, memiliki organisasi yang mewadahi profesinya. Kelima, memiliki izin dalam menjalankan pekerjaan. Keenam, terikat oleh kode etik profesi dalam hubungannya dengan klien, kolega, dan publik. Kemudian yang terakhir, ruang lingkup pekerjaan lebih banyak berkaitan dengan layanan masyarakat. Selanjutnya, jenis profesi. Profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, jenis profesi akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah pencari profesi dan jenis pelayanan yang dibutuhkan dalam masyarakat. Beberapa contoh profesi antara lain
aktor atau aktris, apoteker, arsitek, atlet, bidan, dokter, guru, dosen, dan masih banyak lagi jenis profesi yang ada di masyarakat. Selanjutnya, pengertian profesional. Profesional adalah sikap para pelaku profesi yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan. Kemudian ditunjukkan atau diterapkan untuk menjunjung tinggi komitmen terhadap profesinya. Beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seorang profesional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memelihara dan meningkatkan citra atau image profesi. Yang kedua, memiliki kebanggaan terhadap profesinya. Yang ketiga, mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. Yang keempat, berkeinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. Yang kelima, berkeinginan untuk senantiasa melakukan pengembangan diri. Dan yang keenam, selalu berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, kita akan membahas mengenai etika profesi. Etika merupakan nilai-nilai moral dari perilaku manusia tentang baik buruknya tindakan dan kesusilaan yang bersumber dari pengetahuan, pengalaman, dan kebiasaan. Sedangkan etika profesi adalah serangkaian nilai dan norma yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku di lingkungan kerja atau profesi tertentu. Nah, adapun peranan penting etika dalam sebuah profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya nilai-nilai etika, suatu kelompok profesi akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan sesuai dengan bidang profesinya. Yang kedua, suatu profesi mempunyai nilai-nilai yang menjadi pegangan para anggotanya dan menjadi landasan dalam pergaulan, baik di lingkungan profesinya maupun di masyarakat. Yang ketiga, nilai-nilai etika digunakan oleh masyarakat sebagai pegangan untuk menilai anggota profesi. Berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia, terdapat 8 hal yang menjadi dasar atau prinsip dari etika profesi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prinsip standar teknis. Yang kedua, prinsip kompetensi. Yang ketiga, prinsip kepentingan publik. Yang keempat, prinsip tanggung jawab. Yang kelima, prinsip integritas. Yang keenam, prinsip objektivitas. Yang ketujuh, prinsip kerahasiaan. Dan yang kedelapan, prinsip perilaku profesional. Selanjutnya, kode etik profesi. Secara umum, kode etik dipahami sebagai aturan profesional tertulis yang mengandung nilai dan norma tertentu untuk menyatakan perbuatan yang benar dan salah. Sedangkan kode etik profesi adalah pedoman tingkah laku berupa norma-norma yang dibuat dan ditulis oleh organisasi profesi yang harus ditaati setiap anggotanya dalam menjalankan tugas profesinya di masyarakat. Kode etik profesi ditujukan untuk kepentingan anggota dan organisasi profesi. Tujuan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, meningkatkan mutu profesi. Yang ketiga, meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keempat, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kelima, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota profesi. Yang keenam, menentukan standar berperilaku setiap anggota profesi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan yang terakhir, mengutamakan layanan bukan keuntungan pribadi. Nah, anak-anak,
Pembahasan video kita kali ini cukup sekian ya. Nanti bersambung ke pembahasan selanjutnya. Tunggu video selanjutnya ya semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.